Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita berkumpul di sini untuk mendengarkan sedikit info ya tentang pendarahan pasca salin. Oke ya, ini pendarahan pasca salin ini merupakan masalah ya, masalah bagi kita semua, bidan-bidan maupun di kota walaupun di desa tuh semuanya akan mempunyai pasien yang kemungkinan besar mengalami pendarahan postpartum ya. Ini kita kenal dengan PPH atau pendarahan postpartum hemoragik atau HPP ya, kadang kita bilang HPP, hemoragik postpartum, yaitu pendarahan yang terjadi bisa early dan late ya. Early itu artinya tuh setelah lahir 24 jam langsung pendarahan postpartum. Nah, itu primer, dan satu lagi yang sekunder, pendarahan postpartum setelah lewat dari 24 jam. Jadi setelah pasien itu ibu hamil itu melahirkan, itu kala empatnya itu harus kita observasi baik-baik ya. Jangan sampai lepas ya, karena ini pendarahan postpartum merupakan penyebab kedua tertinggi setelah hipertensi dan eklamsi, preeklamsi, kematian ibu ya. Jadi hati-hati dengan pendarahan postpartum. Saya kalau ditelepon bidan atau konsulan dari perawatan VK, kalau ada bilang pendarahan postpartum itu langsung deg-deg-deg. Kenapa? Karena ini cepat. Dan postpartum ini cepat keluar, cepat menghasilkan tensi turun. Akhirnya terjadi kesakitan dan kematian pada ibu hamil. Ya, jadi ini merupakan emergensi yang benar-benar harus segera kita tangani supaya tidak terjadi terjatuh ke keadaan yang lebih parah ya. Nah, ini latar belakangnya PPS atau pendarahan pasca salin terjadi 2% ibu yang melahirkan. Penyebab kematian ibu yang paling penting, seperempat kasus kematian di seluruh dunia, dan penyebab utama kematian ibu di negara penghasilan rendah. Nah, 80% kematian terjadi dalam 4 jam pasca salin. Nah, jadi setelah bersalin ya 4 jam, 80%-nya kalau nggak bisa ditanggulangi akan terjadi kematian. Ya, jadi ini merupakan emergensi yang benar-benar harus kita perhatikan secara seksama ya. Anemia merupakan faktor yang terpenting. Jadi pada waktu ANC ya, kita harus benar-benar memperhatikan. Kalau misalnya dibilang ibu pernah terjadi kejadian pendarahan postpartum sebelumnya, nah itu juga sudah merupakan suatu ancaman untuk kejadian postpartum setelah ini ya. Atau misalnya ada anemia. Anemia itu kenapa terjadi pendarahan postpartum? Karena anemia bisa menyebabkan uterusnya kontraksinya tidak bagus, tidak baik karena sudah kekurangan oksigen. Sehingga setelah melahirkan sudah kekurangan oksigen, tenaganya kurang, akhirnya terjadi atonia uteri. Nah, ini kita lihat atonia uteri merupakan penyebab tertinggi dari HPP ini ya, hemoragik postpartum. Selain adanya retain placenta, artinya itu apa? Retensio, artinya ketinggalan atau adanya plasenta masih di dalam kavum uteri. Nah, ya. Yang lainnya misalnya laserasi, ansa previa, akreta, placenta solusio, dan gangguan pembukuan darah. Nah, kalau misalnya laserasi atau ruptur pada perineum, nah gimana ceritanya? Biasanya setelah kita pemeriksaan kok ini darahnya terus ngalir ya, sementara kontraksi uterusnya baik. Nah, bagus. Ternyata harus kita periksa dulu di inspekulo. Bisa terjadi robekan pada serviks, robekan pada porsio, atau pada laserasi grade 3-4, atau terjadinya hematom pada vulva karena yang luarnya itu kejahit, dalamnya tidak terjahit. Nah, itu hematom pada vulva. Nah, ini tadi yang kita sebut tadi primer dan sekunder. Nah, darah yang keluar berapa sebenarnya pendarahan postpartum itu? Ada, nanti kita lihat ukur-ukurannya ya. Yang jelas di atas 600 cc atau 500 cc 24 jam lahir normal, dan 1000 cc pada
kelahiran yang seksio sesaria. Kalau nirbekan yang besar itu kan isinya kan sekitar 500 ya yang besar. Nah, jika sudah ketemu satu nirbekan itu keluar darah setelah melahirkan, nah itu kita anggap sudah pendarahan postpartum ya. Nah, yang sekunder adalah di atas 24 jam pasca salin. Nah, yang normal dalam tubuh manusia itu pada ibu hamil volume darahnya sekitar 6-7 liter. Kalau yang normal tidak hamil 5 liter. 6-7 liter. Kalau pendarahan postpartum sampai 1-2 liter, berarti tinggal sisa 5 liter. Nah, itu sudah menyebabkan ibunya udah lemes ya. Kalau masih 1000 masih bisa lah. Kalau udah 2000, wah udah tinggal berkuranglah dari 6-7 liter. Nah ya, jadi kemampuan ibu juga menghadapi pendarahan berbeda-beda tiap orang ya, tidak disamakan satu orang sama semua sekian, enggak, beda ya. Kita lihat tergantung dari faktor yang menyebabkan ibu tersebut kesehatannya menurun ya. Misalnya adanya anemia, ada atau tidaknya depresi cairan akibat dehidrasi atau adanya preeklamsi. Nah, itu bisa menyebabkan lebih parahnya gejala yang timbul pada waktu pendarahan postpartum. Waspada jika sudah terjadi gangguan hemodinamik ya, seperti nanti gejalanya apa? Tekanan darahnya udah turun, palpitasi, deg-degan ya, keringat dingin, pucat, anemia, udah kelihatan lemas ibunya. Nah, itu merupakan gejala-gejala hemodinamik. Nah, ini kita lihat pendarahan-pendarahan yang ada di uterus ya. Ini yang paling besar inilah arteri uterina ya, kemudian arteri vagina. Ini semuanya adalah merupakan cabang dari arteri hipogastrika. Nah, jika nanti di sini kontraksi nggak bagus, berarti darah di sini terus mengalir, arteri uterina dan arteri vagina ini terus mengalir. Ya, jadi kita harus membuat rahim ini berkontraksi ya. Jadi kita bikin dia kuat sehingga pembuluh darahnya tertekan, terjepit di antara kontraksi uterus. Begitu juga di vagina nih. Kalau misalnya di sini robek nggak kita jahit, maka terus darah mengalir dari arteri vagina, ya. Nah, jumlah darah cukup sulit sebenarnya untuk mengukur karena kan udah kena underpad lah. Jadi bagaimana cara mengukur darah yang keluar? Lalu bagaimana menghitung kain yang basah, menghitung jumlah underpad, mengukur kadar Hb ya. Jadi ada nanti gambar-gambar kira-kira ya perkiraan darah yang keluar pada waktu pendarahan postpartum. Nah, ini dia ya. Perkiraan ya yang normalnya sekitar 30 ya. Ini kalau udah penuh satu nirbekan terus ada underpadnya penuh sekitar 100 mili ya. Nah, nanti kalau sudah sampai seperti ini, wah ini udah perkiraan 1000 cc, 1000 mili. Kalau udah sampai ke darah, sampai ke lantai, udah kira-kira 2000. Nah, jadi jika kita sudah menyelesaikan persalinan normal itu, jangan tidur. Kadang-kadang ada kecapean juga, akhirnya kita nggak observasi di kala 4. Justru di kala keempat ini adalah merupakan kala yang penting dalam memantau pasien atau ibu hamil yang mengalami pendarahan postpartum ya. Nah, ini kira-kira satu nirbekan ini yang besar 500 cc. Nirbekan ada yang besar, ada kecil, ada yang sedang ya. Nah, yang besar kira-kira 500 cc. Nah, ini bagaimana gejalanya? Nih, jika 500 sampai 1000 cc ya, tekanan darah masih normal tekanan darahnya, tapi sudah terjadi gangguan deg-degan ya, palpitasi, takikardi, ngantuk ya, tapi masih bisa dikompensasi. Tapi udah kalau 1000 cc sampai 1500 cc udah terjadi lemas ya, takikardi, udah mulai menguap, udah ngantuk ya. Akhirnya terjadi kolaps kalau udah 2000-3000 cc, berarti setengah darah dari yang ada pada ibu. Nah ya, paling Hb-nya udah sampai separuh itu ya, dari 10 sampai 5 sampai 6. Kalau udah separuh yang keluar udah sampai 2000 sampai 3000 cc ya, 3 liter kan tadi 6 liter ya pada ibu hamil. Jadi kalau udah keluar separuh berarti tinggal
HB-nya sekitar 5 itu. Nah, ya, ini gejalanya terjadi kolaps, ya, kekurangan cairan dan kencingnya negatif, nggak ada anuria. Nah, ini penyebabnya ada 4T, ya. Pertama, tisu atau jaringan, ya, kontraksi otot. Nah, ya, satu lagi tisu retensio plasenta, ketinggalan plasenta, sisa plasenta, ya. Yang keempat, trauma, tadi yang saya bilang laserasi, ya, laserasi grade 1, 2, 3, 4. Nah, saya sarankan jika misalnya ketemu laserasi grade 3 atau 4 yang belum mahir, ya, menjahit grade 3, 4 itu sebaiknya dirujuk saja, ya. Jangan kita tangani sebelum kita yakin bisa mengerjakan adanya robekan pada anus atau pada mukosa usus. Kenapa? Kalau kita sok yakin dan pasiennya itu kita pertahankan, nanti kasihan pasiennya, ya. Nanti setelah lahiran, setelah selesai berhari-hari, berminggu-minggu penyembuhan, ternyata sphincter aninya mengalami gangguan, sehingga dia ketika BAB atau flatus, ya, buang air kecil, buang air besar atau buang gas, ya, akan loss, nggak bisa tertahan karena sphincter aninya cedera, tidak bisa mengatup sphincter aninya. Satu. Yang kedua, kalau misalnya kena mukosa usus, ya, jika jahitannya nggak benar, jarumnya atau benangnya tidak sesuai, ya, kadang-kadang kita semua kromik saja ini. Ternyata kalau mukosa usus selain kromik dipakai surgion, ya, yang 20 atau 30, ya, dan mukosa-mukosa vagina baru boleh pakai kromik. Nah, kadang kita gabung dengan surgion. Jadi benangnya beda, ya. Nah, di situ nanti jika terjadi robekan pada mukosa usus dan tidak diperbaiki dengan baik, akhirnya nanti gimana pasiennya? Ya, nanti akan buang air besar melalui vagina keluar. Itu namanya fistula atau fistel dari mukosa usus ke vagina. Kan kasihan pasiennya, ya. Jadi saya sarankan jika nanti ketemu pasien yang grade 3, grade 4, telepon saya. Bawa ke rumah sakit pasiennya, ya. Bawa ke rumah sakit, nanti saya lihat, oh memang sini terjadi robekan pada mukosa usus. Nah, itu harus kita perbaiki benar-benar dengan tekniknya harus lapis demi lapis, dan benangnya juga benang yang surgion 20 atau 30, kemudian kromik digabung dengan surgion 0 atau surgion 1. Nah, ya, jadi hati-hati dalam ketemu pasien, apalagi kalau udah ketemu robekan porsio, robekan di dalam, udah semua kita jahit, ternyata di dalam robeknya di daerah porsio atau di fornik, kan susah, ya. Nah, itu juga hati-hati. Kita nggak bisa menduga, ya, partusnya normal, lancar, ternyata semakin cepat dia partus, maka semakin banyak jaringan yang robek. Jadi harus benar-benar yang kala 3-nya atau kala 2-nya itu benar-benar prasat Pritzker-nya itu harus benar, jangan sampai terlalu cepat bayi itu keluar, ya. Tahan di bawah dan tekan yang bagian tangan kanan, tekan tangan kiri menekan kepala supaya tidak terjadi defleksi, ya, atau ekstensi kepala mencederai daerah bagian atas seperti VU atau uretra, ya. Ini yang berikutnya trombin, ya. Trombin gangguan pembuluh darah, misalnya trombositnya rendah, ya, gangguan hemostasisnya lama dan lain-lain yang bisa menyebabkan juga penyebab dari HPP atau pendarahan postpartum. Faktor resiko, ya, apa yang dapat terjadi? Faktor resiko misalnya antenatalnya pada atau intrapartumnya tadi adanya anemia atau adanya prasat resen kala 3-nya nggak benar, ya, bisa terjadi HPP ini. Nah, jadi kalau misalnya sudah konseling awal ANC sudah ditemukan gejala-gejala hipertensi, anemia, penyakit kronis, penyakit-penyakit yang menyebabkan ibu lemah, KEK, nah itu harus hati-hati, ya,
Dalam ANC benar-benar kita menilai ya bagaimana apakah pasien ini aman atau tidak dalam melaksanakan partus persalinan normal ya. Nah, kadang-kadang juga pasien yang PPS ini sukar untuk menilai, kita indikasi ya normal aja semua, aman aja semua ya, tapi setelah ketika tiba persalinan lahir terjadi pendarahan postpartum. Nah, itu juga termasuk yang nomor 3 ini ya, sukar atau sulit diidentifikasi. Nah, tadi saya bilang manajemen aktif kala 3, kala 2 itu harus benar-benar dipahami supaya tidak terjadi PPS ini. Nah, ini tadi ya etiologi tadi tone, tisu, penyebabnya karena uterus distensi ya, kayak misalnya makrosomia, bayi besar ya, ketubannya banyak, polidramnion, kembar dan lain-lain menyebabkan uterusnya membesar, akhirnya pas keluar bayinya kontraksinya jadi lemas, nggak bagus ya. Nah, itu yang lain-lain penyebabnya. Jaringan tadi plasenta, solusio retensio placenta dan lain-lain. Ini trauma tadi, robekan ya, trombin, gangguan pembekuan darah. Oke, lanjut. Nah, ini manajemen PPS itu pertama ya adanya harus komunikasi, kita resusitasi, monitor dan hentikan pendarahan ya. Jadi ABC-nya juga harus kita kerjakan ya. Resusitasi, oksigen, A, RW, breathing, C, sirkulasi, pembuluh darah dengan intravena, infus, dan bagaimana cara menghentikan pendarahannya. Nah, ini ya singkatan dari hemostasis tuh ya, ask for help, minta tolong, ya jangan sendiri ya. Kadang-kadang kita sok jago ya, atau di klinik misalnya, ini kliniknya bagus saya lihat ya, rapi, bersih, iya. Nah, ini singkatan hemostasis ini tadi ya, untuk membantu pertolongan postpartum hemorrhage. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi kasus pendarahan ya bisa masuk IGD awal masuk, apakah masuk ICU, kamar operasi, butuh orang anestesi, darah, laboratorium klinik, dan staf-staf pendukung dalam penanganan kasus pendarahan pasca salin. Jadi sebenarnya nggak ini aja ya, semua pasien-pasien memang kita harus butuh tenaga-tenaga konsulen, bidan, dokter umum, perawat, satpam, driver, ini semua ikut membantu dalam penanganan pasien. Nah, ini ya kasus pendarahan pasca salin juga sama ilustrasinya tadi ya, ABC-nya dikerjakan, pasang infus, laboratorium darah, konsul anestesi, transfusi ya, tindakan, baru masuk ke kamar operasi. Penanganan awal, nah tadi saya bilang tadi ABC-nya juga harus dikerjakan, RW-nya ya, tanda vitalnya, breathing-nya, pernapasan, infus, nah juga hipotermi dengan miringkan kepala. Nah, kadang-kadang kakinya dinaikkan ke atas supaya, betul ya, tinggikan tungkai untuk membantu beban kerja jantung ya, kaki diangkat biar udaranya atau oksigennya masuk ke jantung dan jantung tidak terlalu kuat untuk memompahkan darah. Nah, ini gambar dari ditahan pakai bantal atau alat supaya darahnya mengalir ke arah jantung. Nah, terapi-terapi tadi ya, pada penyebab tadi tentukan dulu ya, 4T-nya apa, berikan infus, oksigen, uterotonika, tindakan operatif di tempat rujukan. Ya, jadi kadang-kadang kita juga pemberian uterotonika ini bingung berapa banyak sebenarnya ya. Jadi ada 5 goals dalam terapi PPS ini, ada 5 batasnya maksimumnya ya. Oksitosin kapan sih boleh diberikan berapa banyak? Ya, jika terjadi pada kala 2 atau kala 3. Kala 3 kan 1 ya kita berikan oksitosin. Nah, tapi pada kala 4 jika terjadi perdarahan maksimumnya 5. Oksitosin bisa 5 masuk ya, masih aman ya. 5 ampul oksitosin aman. Meterginnya berapa? 5 juga. 5 metergin batasnya boleh, masih aman. Kalnek berapa? 5 ampul juga. Nah, 2500 itu masih aman dalam pemberian pada 1 hari ya, pendarahan postpartum. Misoprostol berapa? 5 tablet juga. Nah, itu masih dibilang aman ya.
Kalau saya sih paling 2 atau 3 memberikan misoprostol, masih dalam batas aman karena ada 5 batasnya. 5 goes dalam pemberian oksitosin, metergin, misoprostol, Calnex atau asam tranexamat itu boleh 5 tablet, 5 injeksi, 5 ampul ya boleh diberikan. Nah ini bahasa Inggrisnya, cara-cara ininya ya, step pertama ya berikan resusitasi, menilai etiologinya, laboratorium. Step kedua, penyebabnya apa? Tone, tisu, trauma atau trombin ya. Nah, ini yang sudah jadi bidan tuh harus bisa ya menangani ini nih apa namanya nih kontraksi bimanual apa? Kompres bimanual, ada yang eksternal, KBI, KBE dan KBI kompresi bimanual internal ya. Ini memang dibutuhkan sekali dalam penanganan atonia uteri. Nah ini manual plasenta ya, eksplorasi plasenta. Jika terjadi tadi gejala apa namanya penyebab yang kedua retensio plasenta ya, kita ambil jaringan plasenta di dalam ya. Ini harus bisa semuanya ya melakukan manual plasenta. Ini step ketiga ya, minta pertolongan ya kepada dokter obstetri, obgyn ya. Kemudian yang kelima, yang keempat, nah baru memperbaiki. Nah, kelima, jika tidak semua bisa dikerjakan, melakukan histerektomi ya, dari buka perut laparotomi. Nah ini terapi medikamentosa tadi yang saya bilang, oksitosin, metergin, misoprostol, asam tranexamat, boleh maksimum 5 semuanya ya. Oksi batasin 5, boleh dikasih. Metergin batasin 5, misoprostol 5 tablet tuh, boleh ya. Kadang ada yang dulu dokter saya dosen sampai 10 masih aman katanya. Nah ya, asam tranexamat juga 2500, berarti satu ampul kan 500, 2500 ml. Pertama, kompresi bimanual ya dengan tampon. Pernah dengar nggak tampon kondom masuk ke dalam kafum uteri? Nah ya, itu dia merupakan salah satu cara dalam prosedur yang melakukan tindakan secara invasif ya. Operasi kita ikat, kita kencangkan uterus atau rahimnya, atau kita ikat arteri hipogastrika, dan terakhir dengan melakukan angkat rahimnya atau histerektomi. Ini tadi udah ya manual plasenta. Nah ini dia gambar kompresi di manual, yang satu di luar untuk menahan fundus ya, yang satu lagi di dalam untuk menahan daerah serviks ya. Nah ini macam-macam balon kateter yang masuk ke dalam kafum uteri. Nah ini kan uterus ya, rahim. Nah, kita masukkan balon kateter dari sini ya. Nah di sini ada ininya apa? Kondomnya, kita masukkan cairan sebanyak kurang lebih 500 cc atau 1 botol infus NaCl ya. Kita pakai NaCl, jangan pakai yang lain, takutnya nanti kalau bocor balon kateternya aman di dalam kafum uteri ya. Nah ini dia yang lebih jelas lagi ya, masukkan. Nah ini kita coba ya, 1 botol infus masukkan ke dalam 500 cc kondom ya, masukkan ke dalam uterus sehingga ini menekan pembuluh darah tadi yang arteri apa tadi, arteri uterina dan arteri vagina ya, vagina dan arteri uterina. Nah indikasi pemasangan balon tadi misalnya tidak respon terhadap obat-obatan yang kita berikan tadi ya, terotonika tidak ada ya, tidak tersedia fasilitas pembedahan. Dan ketika menunggu misalnya jemputan atau pasien, biasanya dia musyawarah dulu, demokrasi dulu dia sama keluarganya ya. Nah, gimana mau nggak dirujuk? Nah kadang-kadang susah itu keluarganya, kadang-kadang masih musyawarah, dia kompromi dulu, diskusi kelamaan. Nah, makanya selama menunggu itu boleh kita pasang balon kateter tadi. Sambil menunggu ya mereka selesai musyawarah, baru kita melakukan ini sambil menunggu masang balon kateter. Nah ini cara-caranya memasang balon kateter ya. Buka kondomnya, masukkan ujung selang infus, alirkan NaCl ya,
antara 500 sampai 1000 cc. Boleh nggak di atas 1000 cc? Takut nanti balon kondomnya pecah ya, nggak cukup ya. Batasin sampai 2 botol infus ya. Kadang-kadang 1 botol infus saja sudah cukup menekan pembuluh darah yang ada di dalam uterus ya. Kemudian ditinggikan ya. Nah, kemudian diberikan cairan terus mengalir ke dalam kateter tersebut. Nah, ini dosen saya dulu di UGM ini dia ya, sekarang sudah almarhum ya. Ini kan caranya memasang kondom kateter ke dalam porsio gitu ya. Nah, ditekan, diperas ya cairan botol infusnya kalau perlu ya. Nah, untuk melepasnya gampang, turunkan saja tadi selang infus tadi, taruh di bawah, nanti ngalir sendiri itu dari kateter balon kondom tadi. Buka klemnya, alirkan, tapi bertahap ya, tunggu 2-3 menit. Nah, kemudian lihat observasi ada nggak pendarahan lagi ya. Kemudian masas uterus, turunkan lagi 100 cc 45 menit. Nah, ambil jegulnya tuh artinya yang tampon dalam uterus ya, kita ambil, kemudian lepas dia sendirinya ya. Kemudian kita monitor pasiennya untuk melihat pendarahannya, kontraksi uterus dan vital sign-nya. Nah, itu ya cara melepasnya dengan menurunkan ya selang infus tadi ke bawah, maka akan mengalir sendiri ya balon dalam kafum uteri tadi. Nah, ini kalau kita dioperasi ya, kita billing sutur itu berarti kita ikat ya uterusnya ini ya dengan benang jarum ya, kita masukkan sehingga ini kayak ikat pinggang ya, jadi uterusnya ketekan di sini tuh. Nah, ini namanya billing sutur ya. Nah, ini tadi arteri-arterinya ya, arteri ovarian dan arteri uterina ya, ke bawah arteri vagina. Nah, jika tidak bisa ya melakukan dengan segala cara tadi ya, nah kita melakukan histerektomi pada waktu peripartum ya. Tindakan pembedahan ya. Jika terjadi plasenta akreta, ternyata setelah kita ambil manual plasenta nggak lepas-lepas. Nah, baru kita operasi, ternyata plasentanya udah akar-akarnya sudah menembus uterus. Namanya plasenta akreta, ada yang akreta, perkreta, inkreta, plasenta naik kereta. Nah, itu. Ini jika nggak ketemu, nggak bisa ngerjain itu, baru kita melakukan histerektomi peripartum. Keuntungan histerektomi mengangkat sumber pendarahan ya, familiar bagi operator ya. Operator udah biasa mengerjakan histerektomi ya. Kerugiannya pasti hilang uterusnya ya, nggak ada lagi uterusnya karena sudah diambil ya, terutama anak pertama lagi ya, sulit nggak bisa hamil lagi ya. Pendarahannya, nah untuk mengadakan pengangkatan rahim itu KU ibunya juga harus kita perhatikan, jangan sampai ketika melakukan di meja operasi darah banyak sehingga terjadi kematian di meja operasi. Jadi harus sedia darah, perbaiki dulu transfusi ibunya sehingga kita mengerjakan histerektomi dengan tenang ya. Nah, ini uterusnya kita potong ya, di bagian atas ya, supravaginal, berarti porsionya nggak ikut kepotong. Nah, pencegahan PPH. Jadi semua ibu hamil punya resiko PPS, jelas ya. Jadi walaupun setelah kita anamnesa dari ANC ya, nggak ketemu ya, anemia nggak ada, riwayat PPH sebelumnya nggak ada, dan lain-lain penyakit-penyakit tidak ada ya, ternyata semua ibu hamil punya resiko PPS ya. Yang berisiko harus kita perhatikan. Udah ketemu misalnya adanya anemia, harus kita perbaiki anemianya ya. Kemudian persiapan persalinan dengan fasilitas yang adekuat, lakukan manajemen pencegahan PPS sesuai rekomendasi. Yang penting di skala 3 tadi ya. Skala 3 kalau nggak benar ya bisa menyebabkan
Apa tuh tarikan terlalu kuat bisa terjadi inversio uteri, uterusnya terbalik. Nah, kadang-kadang juga karena terlalu kuat ya, pernah jadi penarik tambang dulu waktu SMA-nya ya, waktu kuliah, sehingga tali pusatnya menarik terlalu kuat, plasentanya nempel di uterus, terjadi inversio uteri. Itu pendarahan postpartum yang berbahaya karena bisa sakit pasiennya, kan itu terbalik uterusnya. Ya, endometriumnya keluar jadinya. Yang keluar bukannya uterus semuanya, endometriumnya itu di luar. Ya, seperti kelihatan tumor miom ya. Nah, itu adalah lapisan endometrium yang ada di luar vagina itu. Itu nyeri sekali dan pendarahan terus mengalir. Nah, ini harus benar-benar kita lakukan manajemen aktif kala 3, suntikan oksitosin, kontraksi uterus perhatikan, masase fundus uteri ya. Ini juga harus kita benar-benar kuasai manajemen aktif kala 3. Nah, ini rekomendasi dari WHO, ini nanti baca sendiri di rumah nih, banyak ininya. Terakhir, nah ini kesimpulannya. Ini slide terakhir ya, pendarahan postpartum dapat mengancam nyawa. Ya, ingat itu ya. Atonia uteri adalah penyebab tersering. Ya, penanganan kegawatan darurat mencakup memastikan kontraksi terus baik dan pemasangan resusitasi cairan infus. Ya, jika uterus kontraksi baik tetap terjadi pendarahan, maka kemungkinan terjadi perlukaan jalan lahir atau sisa plasenta. Ya. Manajemen aktif kala 3 dapat mengurangi insidensi pendarahan postpartum. Ya. Nah, setelah itu nanti ini ada slide-nya tentang operator, histerektomi dan semuanya. Oke, sampai di sini dulu ya. Kalau ada pertanyaan silakan, biar nanti dipandu oleh Ibu Titan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.